cinta, ku pergi tinggalkanmu, relakanmu. Untuk cinta tak pernah ku sesali. Saat ini ku alami, ku lewati. Suatu saat ku kan kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa, semoga suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Suatu saat ku kau kembali, sungguh sebelum aku mati. Dalam mihrab cintaku berdoa padanya. Orang seperti Ustadz Samsul pasti bisa berbuat adil. Dan karena dia bisa berbuat adil, masyarakat juga pasti akan simpatik lagi sama dia. Emangnya kamu punya satu istri aja gak bisa adil kok? Kamu itu kurang ajar ya. Aku udah bicara baik-baik sama kamu, kamu seperti ini sama aku. Itu yang diajarin Ustaz Samsul. Kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Kamu tahu? Ya, kita lihat aja siapa yang akan hancur duluan. Dan aku yakin kamu kok. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Bener ya? Iya. Terus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Dela lagi mengaji sama Om Roman ya? Iya, tadi saya yang minta Dela buat ngajarin saya, Ustazah Zizi. Saya juga mau minta maaf nih sama Dela nih. Mestinya kan Dela dapat pahala banyak karena baca Quran. Karena ngajarin Bang Roman waktunya kan jadi berkurang. Nggak apa-apa kok Bang, kan pahalanya sama besar. Kata Ustazah Zizi, orang yang mengajari kebaikan itu pahalanya sama besar dengan orang yang diajari. Iya kan Ustazah? Iya benar Dela. Apalagi mengajarkan Al-Quran, pahalanya itu luar biasa. Sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sesungguhnya sebaik-baiknya kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Oh gitu, saya baru tahu. Kalau gitu Dela, kita lanjutin aja ya supaya kita dapat pahala yang lebih banyak, ya kan? Ayo. Ada apa dok? Apa ada perkembangan kondisi keadaan Pak Broto dan juga penyebab kematian Bu Broto? Begini Pak Samsul, penyebab kematian Bu Broto dan kondisi komanya Pak Broto disebabkan karena keracunan. Keracunan? Iya, tapi kami belum bisa memastikan apa penyebab keracunan itu karena masih diperiksa di laboratorium. Begitu dok ya? Barangkali Pak Samsul tahu apa yang terakhir kali mereka makan. Waduh, saya kurang tahu dok. Tapi saya bisa tanya sama putri beliau. Mungkin dia tahu makan apa yang menyebabkan Pak Broto seperti ini. Ya boleh, barangkali itu bisa membantu. Saya telepon sebentar dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Zi. Ya Mas.
Ada apa? Zi, kamu tolong bawa Dela ke rumah sakit sekarang karena dokter mau menanyakan makanan apa yang terakhir Pak Broto dan Bu Broto makan. Baik Mas, aku akan ajak Dela sekarang ke sana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kamu yang membuat laporan palsu tentang Pak Dodi? Marta, ini namanya fitnah. Kamu tahu kan, Pak Dodi sama sekali tidak melakukan hal itu. Karena saya diancam oleh Pak Robin, Bu. Kenapa manggil orang keuangan ke sini? Terus sepertinya dia itu diinterogasi. Ada apa? Kenapa Anda memfitnah Pak Dodi? Kenapa Anda mencampur adukan antara masalah pribadi Anda dengan pekerjaan? Bukan urusan Anda. Atau mungkin Anda ingin balas dendam karena Anda tahu rencana pernikahan Resna dengan Ustadz Samsul? Bukan seperti ini caranya kalau Anda ingin mendapatkan Resna kembali. Bukannya Anda terus-menerus menzolimi dia, menyakiti dia. Kalau Anda terus-menerus melakukan itu artinya dia akan menjauh dari Anda. Kalau memang Anda ingin Resna kembali, Anda harus berbuat baik, berbuat yang rasional. Dela, Bu dokter mau tanya, apakah kamu tahu Papa dan Mama kamu terakhir kali makan apa? Sepertinya sih makan siomay Haji Tabah kesukaan Papa. Siomay? Dokter, saya rasa bukan somai itu penyebabnya. Karena saya juga makan somai itu, Dok. Dan Dela juga. Iya, Dela dan Ustadz Syamsul makan siomay itu bareng-bareng. Apakah Dela tahu Papa sama Mama terakhir sebelum dan sesudahnya minum obat apa? Papa dan Mama suka minum multivitamin, Dok. Boleh dokter tahu Papa minum multivitamin apa? Begini, nanti saya coba cari ke rumahnya Dela. Multivitamin apa yang Pak Broto makan terakhir? Robin. Selalu aja bikin masalah ya. Memecat bapak aja. Dia tuh udah kurang ajar. Menyalahi aturan, Pak. Sekarang fitnah lagi. Astagfirullahaladzim. Maka itu Pak Jeffrey, kami sangat membutuhkan bantuan dari Pak Jeffrey untuk menghentikan kejahatan Robin. Karena Pak Jeffrey itu kan atasan dari Robin dan atasan dari papa saya. Ya itu dulu, tapi sekarang enggak. Memang benar Pak Jeffrey. Tapi Pak Jeffrey bisa mengatakan bahwa saya bersih. Selama bertahun-tahun saya bekerja di EDTV. Insya Allah saya akan membantu. Ya, demi persahabatan. Alhamdulillah. Makasih Pak Jeffrey. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dela, pulang sama Mbak Nadia yuk. Tunggu sebentar ya, Mbak. Dela masih ingin di rumah sakit. Dela ingin jagain Papa, takut Papa kenapa-napa. Insya Allah Papa nggak apa-apa, Dela. Tadi kan Dela lihat Papa tidur tenang banget. Ya? Oh ya Dela, hari ini Mbak Nadia mau ngajar TPA masjid. Dela mau ikut nggak? Bantuin Mbak yuk, ajar anak-anak yatim di sana. Dela mau bantuin siapa saja, Mbak. Supaya pahala Dela semakin banyak dan semakin banyak juga pahala yang mengalir untuk Mama. Katanya pahala anak soleh bisa membuat orang tuanya masuk surga ya. Makanya kalau gitu sekarang kita pulang yuk. Aku pamit ya Mas. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dela, udah selesai urusannya tadi? Udah, Bang. Abang tadi jadinya belajar sendiri ya? Iya dong, kan kata Bu Guru Dela harus sering-sering baca sendiri supaya lancar ngajinya, ya kan? Mau kemana, Nat? Ya ke masjid inilah. Ayo Dela. Bang Roman boleh diajak nggak? Enggak. Mbak Nadia kenapa ya Bang Roman? Mungkin Mbak Nadia nggak suka sama Bang Roman. Kenapa? Bang Roman kan orangnya baik.
Ya tapi dulu Bang Roman itu bukan orang baik Dela. Bang Roman juga udah buat banyak kesalahan sama Mbak Nadia. Udah nggak apa-apa kok. Udah kamu masuk, Bang Roman mau keluar. Ya. Dokter, apa mungkin makanan basi ini penyebabnya? Memang, makanan basi itu ada efeknya kalau kita konsumsi. Tapi tidak sampai menyebabkan pecahnya pembuluh otak. Tapi baiklah, kami akan bawa sampel makanan ini ke lab untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau menurut saya kita mesti cermati dok. Kalau memang makanan ini basi, setelah Pak Broto sakit, maka bukan ini penyebabnya kan? Betul Pak Samsul. Setelah kita bawa sampel makanan ini ke lab, kita akan tahu mulai kapan makanan ini basi. Dokter, kalau misalnya ternyata makanan ini bukan penyebabnya, lalu kira-kira penyebab lainnya apa ya dok? Apa kematian Bu Broto harus diusut? Ya, harus dok. Saya mencurigai ada orang yang memang sengaja menginginkan kematian Pak Broto. Dengan sengaja memberikan racun pada makanan mereka. Astagfirullahaladzim. Pak Samsul sampai punya dugaan seperti itu. Iya dok, terus terang sekarang memang Pak Broto sedang ada konflik dengan seseorang. Dan mungkin saja ada orang yang berniat jahat ingin membunuh Pak Broto. Tapi keadaannya sekarang Pak Broto masih selamat. Kalau memang ada usaha seperti itu, berarti anggota keluarga yang lain juga terancam dok. Dan penjahat itu pasti akan kembali. Tapi baiklah, saya akan fokuskan penelitian ini pada kandungan racun yang terdapat pada sampel makanan ini. Meskipun saya hampir yakin kalau sampel makanan ini bukan penyebab komanya Pak Broto dan meninggalnya Bu Broto. Bener nih, ente nggak mau datang, ntar nyesel lagi. Pak Mahmud, saya pinjam kunci motornya sebentar, mau beli gula sama jeruk nipis, boleh nggak? Ya tuh boleh, Bar. Nih kuncinya. Makasih ya. Bentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang makan apa ya? Ada apa ya? Ada bakso. Ya, Resti. Wah, asli Sleman nih mah. Mangga, silahkan, Bapak, Ibu. Ya, terima kasih. Biasanya bakso itu asli Solo, ini Sleman, Pak. Iya. Ibu dan Bapak teh mau pesan bakso? Baksonya 2, minumnya juga 2, ya. Ya. Baik, Ibu, Bapak, tunggu sebentar ya. Bang, ini baksonya memang asli Sleman. Pemiliknya asli Sleman. Iya, baksonya teh asli Sleman, Pak. Tapi bukan saya yang asli Sleman mah, si Sobar. Sobar siapa? Sobar teh pemilik kios bakso ini, Pak. Cuma sayang, orangnya teh sedang keluar. Tapi sebentar lagi juga dia sudah kembali. Bang, kuahnya dikit aja ya. Mangga, Ibu. Mah, kalau benar Sobar itu orang Sleman, kita bisa tanya dia nanti. Slemannya tuh mana? Mungkin dia kenal sama Budi. Ya kalau gitu, kita tunggu aja sampai dia kembali ya, Pak. Ya, ya. Assalamualaikum, Bu Siti. Waalaikumsalam. Loh, Bang Sobar, tumben, warungnya tutup. Enggak tutup. Ini loh, saya butuh gula sama jeruk nipis. Nanti saya ke pasar, saya ganti. Tak cek dulu. Cuma gula doang yang ada. Jeruk nipis entek. Gak ada. Duh, kalau jam segini beli jeruk nipis di mana ya, Bu Siti? Iya ya, warung udah tutup. Oh, kayak itu aja warungnya Bu Mina yang Jalan Nakula. Dari sini deket kok, apalagi numpak motor. Sana aja. Oh, ya. Ya wes lah, aku beli gulanya sekalian di sana, ya. Makasih ya, Bu Siti ya. Ya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang,
Yang namanya Sobar itu dari Sleman, artinya orang tuanya asli Sleman. Kalau soal itu mah saya kurang paham, Pak. Soalnya Sobar itu jarang cerita sama saya. Oh, begitu ya. Silahkan Ibu, silahkan dinikmati baksonya. Nanti kalau ada yang kurang ya panggil saya saja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sobar. Kok Sobar itu kayak namanya Budi ya, Pak? Maksud Mama? Masa Papa lupa sama nama anak sendiri? Namanya Budi itu kan ada Sobarnya, Pak. Mungkin nggak kalau selama ini Budi itu memperkenalkan dirinya dengan memakai nama Sobar? Iya ya. Tapi yang nama Sobar itu juga banyak loh, Ma. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu saja Sobar pemilik kios bakso ini, ya. Ayo, Ma. Mana ya? Kok si Sobar nggak datang-datang? Apa dia nggak balik lagi ke sini? Iya, lama ya, Pak. Ya, iya saya. Apa? Mr. Yong dari Korea sudah datang? Iya. Saya akan segera pulang. Siapa, Pak? Mr. Yong dari Korea datang langsung mau ke rumah, Ma. Sebaiknya kita pulang dulu. Besok kita kesini lagi, ya. Apa nggak sebaiknya kita titip saja fotonya Budi sama abang itu? Kalau Sobar itu Budi, abang itu kan pasti tahu. Jangan, Ma. Kalau betul Sobar itu Budi, justru dia tidak boleh tahu kita kesini. Bisa-bisa dia kabur lagi menghilangkan jejak. Ya kan? Lailatul Qadar wa ma adrokama Lailatul Qadar. Lailatul Qadri hairum minal fisya tan nazalu min Sadaqallahul azim. Bang Toing, ada apa nih, Bang? Enggak, gue cuma pengen denger lu ngaji aja. Aduh, jangan didengerin, Bang, saya malu, Bang. Saya belum lancar, Bang, ngajinya, Bang. Kalau Bang Toing mau dengerin ngaji itu dengerin Ustadz Samsul, Pak Mahmud, atau Mas Sobar tuh udah enak, Bang, didengarnya, Bang. Saya kenal agama aja juga baru, Bang. Tapi masih mendingan lu lah, Man. Lu udah bisa tobat kayak gini. Salut gue sama lu. Gimana caranya sih? Gimana kalau kita tanya aja, Bang, sama Ustadz Samsul? Ustadz Samsul? Dia pasti sibuk lah. Ntar yang ada kita cuma ganggu dia doang lagi. Oh enggak, Bang. Setahu saya Ustadz Samsul itu kalau ada tamu pasti diladenin, Bang, sama dia. Oke. Lu temenin gue ya? Aduh, Bang, kayaknya saya nggak bisa, Bang. Bang Toing sendiri aja ya. Masa gue sendirian sih? Gue gak enak lah. Malu gue. Preman masa takut sendirian sih, Bang? Meledek lo. Nggak, Bang, beneran, Bang. Saya bener nggak bisa temenin Bang Toing. Soalnya Nadia, adiknya Ustadz Samsul itu kalau ketemu saya pasti masih ketus, Bang, sampai sekarang.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bang Toing. Masuk, Bang. Aku dalam dulu ya. Iya. Ada apa, Bang? Gini, Ustadz. Saya tuh betul-betul pengen taubat seperti Roman, Ustadz. Kalau sholat bisa sampai nangis begitu. Tapi kok kayaknya susah banget nih, Ustadz ya. Malah mau sholat aja kayaknya males banget. Bisa menangis dalam sholat itu disebabkan karena lembutnya hati, Bang. Hati yang lembut itu memudahkan seseorang untuk beramal soleh. Bukan hanya sholat, tapi juga berbuat baik kepada orang lain. Ya, saya juga sering lihat orang baik seperti Ustadz dan Ustazah itu ya. Saya juga sebetulnya pengen jadi orang baik, Ustadz. Karena punya apa tadi, hati lembut ya, Ustadz ya. Ya saya pengen banget punya hati lembut itu, Ustadz. Subhanallah. Ingin bertaubat dan ingin berbuat baik itu tanda dari lembutnya hati, Bang. Insya Allah Bang Toing ini sudah dekat dengan pintu taubat. Terus caranya untuk melembutkan hati gimana, Ustadz? Cara melembutkan hati ada 3, Bang Toing. Yang pertama, memperbanyak membaca Al-Quran dan zikrullah. Memuji Allah, Bang. Kemudian yang kedua, Bang, menghadiri majelis ilmu atau tempat-tempat orang menuntut ilmu. Sebagian ulama sependapat bahwa hati ini harus terus diisi dengan ilmu, Bang. Jika hati tidak diisi dengan ilmu selama 3 hari, maka hati akan menjadi mati. Ilmu yang saya maksud ini bukan ilmu sekolah SD sampai SMA, Bang. Tapi ilmu yang saya maksud termasuk juga ilmu-ilmu yang kita dapat di pengajian-pengajian yang biasa kita lakukan di masjid. Lalu yang ketiga, Bang, untuk melembutkan hati, kita harus mengasihi anak yatim. Ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tabrani. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengadukan tentang kerasnya hatinya. Kemudian Rasulullah bertanya, sukakah engkau jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Maka kasihilah anak yatim. Usaplah kepalanya, berilah dia makan dari makananmu. Niscaya hatimu akan menjadi lunak dan semua kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Tabrani. Roman, lagi ngapain kamu di sini? Saya kebetulan lewat aja, Pak. Bohong, Pak. Dia pasti niat jahat, Pak. Nadia beneran, saya nggak punya niat jahat ke sini. Nadia beneran. Kalau emang niat kamu tuh baik, kenapa kamu nggak gabung di sana? Kenapa liatin rumah dari jauh? Lihat, Pak. Bapak lihat sendiri kan? Ini buktinya kan, Pak, apa yang Nadia bilang? Dia itu cuma sandiwara, Pak, tobatnya. Dia itu pura-pura tobat. Nadia. Mbak jangan sembarangan nuduh ya. Dia kesini karena gue yang minta untuk nemenin gue. Dia cuma nunggu di sini karena dia takut dimana sama Mbak. Ayo, Man, kita pulang. Bang, sakit, Bang. Lu lagi ngapain sih jatuh cinta sama cewek kayak dia? Dia tuh gak ngargain lu, tau gak? Gak ngargain usaha lu untuk bertobat. Bang, ini semua bukan sepenuhnya salahnya Nadia, Bang. Emang sayanya aja, Bang. Saya dulu jahatnya terlaluan sama si Nadia. Lagi pula, Bang, kalau misalnya saya jadi Nadia, saya pasti akan melakukan hal yang sama, Bang, kayak sekarang. Ya, tapi dia gak bisa nuduh lu sembarangan kayak gitu dong. Gue kecewa. Apa-apa, Bang Toing. Mungkin ini emang ujian buat orang yang bertobat, Bang. Kalau jalannya mulus-mulus aja, Bang, enak dong. Tadi waktu sama Ustaz Samsul, hati gue udah mulai lunak. Tapi begitu gue ngeliat dia, hati gue jadi keras lagi, Man. Gue saranin sama lu cari cewek yang lain aja. Lu cari cewek yang baik buat jadi istri lu. Jangan dia.
Bang Toing. Nadia benar-benar menyesal. Harusnya Nadia gak ngelakuin itu tadi. Nadia malu sama Allah. Allah saja mengampuni semua hamba-hambanya. Kenapa Nadia kayak yang tadi? Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Kita harus banyak beristighfar, Nadia. Semoga saja apa yang kamu lakukan itu tidak menutup niat baik dari Toing dan Roman. Karena sepertinya mereka itu sedang dalam proses untuk menuju yang baik. Astagfirullah. Kita harus membantu orang yang kembali ke jalan Allah. Karena itu sudah menjadi kehendak Allah. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa kehendaknya. Ya, pas. Ya, siap. Bapak, Pak. Alhamdulillah akhirnya Bapak datang juga ya. Pak Sugio ya? Bagaimana Pak undangan Bapak? Kok belum ada yang datang Pak? Oh ya gimana? Ya saya juga nggak tahu kalau nggak ada yang datang. Soalnya kan saya ini kan juga pengisi acara. Seharusnya kan kalau soal-soal beginian ini ya tanya sama panitianya, bukan sama saya. Sebenarnya panitia siapa ya Pak? Loh ya, panitianya ya gendon ini. Iya. Kok sepi ya Mas ya? Jadi begini Mas ya, sebenarnya acara ini sudah kami persiapkan dengan matang ya. Undangan sudah kami sebarkan, poster sudah kami tempel di mana-mana, flyer sudah kami bagikan ke seantero daerah sini. Semuanya baik-baik saja. Namun sepertinya ada masalah di sini. Sepertinya ada yang memboikot kami ini acara ini. Siapa yang memboikot, Mas? Ya siapa lagi kalau bukan Samsul. Samsul itu siapa, Mas? Samsul itu ketua takmir masjid sini. Ya, dia yang memboikot. Betul. Ini adik-adik wartawan begini nih ya, begini. Ini tolong diuruslah soal ini nih, ya. Karena kalau persoalan ini terus dibiarkan, kan berbahaya. Ini namanya sudah praktek pengekangan hak berbicara dan mengemukakan pendapat. Karakter assassination. Ya, ini melanggar hak asasi manusia. Ya, tapi soal pemboikotan itu tidak usah dibesar-besarkan ya. Itu biasa buat kami ya, anggota dewan itu biasa ya. Cukup ditulis saja bahwa acara reses Bapak Sugiho Notobondo itu dihadiri oleh ribuan orang ya. Cukup ditulis seperti itu saja ya. Ngapain? Kenapa nanya? Kita ke rumahnya Samsul, kita bikin perhitungan sama dia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jika di antara jemaah sekalian ada yang memiliki anak remaja. Hai Ustadz Samsul, tolong ya, jangan bikin rekayasa supaya istri orang dicerai, terus dinikahin. Ustadz macam apa itu? Ibu, mohon jangan berkata tidak-tidak. Berita itu sama sekali tidak benar, Bu. Saya ini adalah istrinya Ustadz Syamsul. Dan saya sebagai istrinya tidak rela kalau suami saya menikah dengan wanita lain. Saya ini senantiasa mendampingi suami saya, Bu. Kamu itu datangnya dari mana toh? Tiba-tiba mengaco di pengajian ini. Pergi sana. Pergi. Kalau tidak, kami amankan ke kantor pengajian sebelah. Pergi.
apa ya? Kok ngetuk pintunya keras sekali? Ada yang perlu dibantu? Mana pemuda kurang ajar yang bernama Samsul? Ini ada apa ini? Datang-datang kok marah-marah. Siapa ya ini? Siapa? Ibu tidak kenal beliau? Enggak. Siapa? Tolong perhatikan baik-baik ya Bu ya. Beliau ini adalah anggota dewan yang terhormat ya. Beliau ini dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Jadi ibu sebagai rakyat, masa tidak kenal beliau? Terus apa hubungannya marah-marah sama mewakili rakyat? Saya jadi bingung. Mana Samsul? Saya marah sama Samsul bukan sama ibu. Memangnya Samsul kenapa? Kok situ marah-marah sama dia? Dia sudah memprovokasi dan memboikot warga sini supaya tidak datang di acara reses yang saya adakan. Ini namanya perbuatan kurang ajar dan kontra demokrasi. Hati-hati ya nak ya. Jangan nuduh-nuduh sembarangan. Samsul anak saya sedang ngisi acara pengajian. Nggak mungkin dia mau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya seperti ini. Nggak mungkin. Saya nggak nuduh sembarangan. Saya punya saksi. Suruh keluar. Mana Samsul? Mana Bu Samsul? Suruh keluar. Samsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Samsul. Kamu ini memang pemuda yang nggak beradab. Apa kamu nggak pernah belajar sopan santun? Masa seorang ustadz kelakuannya begini? Nggak sopan, nggak pakai otak. Sebentar Pak, sebentar. Anda marah-marah sama saya. Salah saya apa Pak? Udahlah, nggak usah pura-pura nggak tahu. Ngaku aja, ya? Ngaku. Apa yang harus saya akui? Saya tidak melakukan apapun Pak. Kamu kan yang memprovokasi dan memboikot warga supaya tidak datang di acara yang saya selenggarakan di masjid. Saya memprovokasi warga untuk memboikot acara Anda, Pak. Saya sama sekali nggak melakukan itu, Pak. Jangan kurang ajar. Ustaz Samsul tidak pernah melakukan hal seperti kamu tuduhkan. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu bentak-bentak anggota dewan yang terhormat seperti saya ini. Siapa? Jangan sembarangan nuduh ya. Saya dengar sendiri kalau Ustaz Samsul sudah mengumumkan di masjid untuk datang ke acara kamu. Saya nggak sembarangan nuduh. Ada buktinya. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Kamu jangan kamu sembarangan. Ini negara hukum kamu. Bang Toing, tenang Bang, tenang, sabar. Lepaskan, Bang. Jangan berkelahi di sini, Pak. Sikat, pergi sana. Dela, kenapa sedih? Dela ingat sama Mama ya? Dela, insya Allah Mama sudah tenang di sana. Jadi Dela jangan sedih lagi ya. Atau Dela mau Ustadz ajak jalan-jalan biar nggak sedih ya? Ayo Dela, Dela mau jalan-jalan kemana? Bareng Ustazah juga. Dela pengen ketemu sama Mbak Dina. Biasanya kalau Dela lagi sedih, Mbak Dina pasti datang untuk menghibur. Ya sudah, kalau begitu kita ke rumah Mbak Dina. Tapi Dela janji nggak boleh sedih lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Rosa. Vira kemana, Nek? Anu pergi sama Pak Jeffrey tuh. Sama Pak Jeffrey? Dia itu pantes loh. Jadi bapaknya Vira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang. Sayang. Ini mainannya saya nih. Lihat, tuh.
Ya Allah, mainannya kok banyak banget sih? Siapa yang beliin? Om Jeffrey, mah. Memangnya mainan sebanyak ini buat siapa? Buat teman-temannya Vira di pesantren. Bukan begitu, sayang? Om, besok beli mainan lagi ya, yang banyak banget. Insya Allah nanti Om kalau punya rezeki banyak Om beliin. Ya? Sayang, mainan sebanyak ini kan kalau beli pasti mahal. Nggak mahal kok. Biasa aja. Bukan mah, nggak mahal. Ya iyalah, Om Jeffrey pasti bilang nggak mahal kalau buat kamu. Pokoknya besok-besok kalau kamu mau beli mainan kamu harus bilang sama Mama. Boleh, tapi belinya sama Om Jeffrey ya, Mah. Besok Vira mau beli mainan lagi. Sama Mama, sama Om Jeffrey, sama Bang Riki, sama Nenek. Semuanya diajak. Boleh ya, Mah? Boleh ya, Om? Boleh, aku ikut. Boleh ikut nggak? Masalahnya sekarang semakin sulit. Pak Broto itu belum mati. Sehingga sidang banding itu belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Dan kalaupun memang dia itu sudah mati, belum tentu perusahaan itu akan jatuh ke tangan kalian. Kenapa begitu? Karena masih ada ahli waris yang sah. Dan itu statusnya lebih kuat daripada kalian. Daripada Om Gatot maksud saya. Dela anaknya. Kecuali kalau Dela itu bisa diambil dari Samsul. Kalau hanya itu masalahnya, akan segera Tante lakukan. Cepat atau lambat. Sebenarnya kalau emang itu dilakuin belum tentu juga. Kalian bisa mendapatkan perusahaan itu. Kenapa? Gimana kalau Pak Broto sudah menulis surat wasiat? Udahlah Robin, hal itu sangat amat tidak mungkin. Broto itu nggak mungkin sempat membuat yang namanya surat wasiat. Kalau emang Pak Broto nggak bisa, Samsul gimana? Dia akan melakukan hal yang sama dengan apa yang pernah kita lakuin sama dia. Dia akan membuat surat wasiat palsu untuk bisa mengambil hartanya. Dia akan memberikan semua harta itu kepada Dela dan juga Samsul. Mana mungkin dia melakukan itu? Kenapa nggak mungkin saya tanya? Hati orang itu nggak ada yang bisa prediksi. Sampai sekarang saya nggak tahu Om sama Tante bisa melakukan sejauh ini. Ya, kalau memang itu pendapat kamu, sekarang kamu katakan saja pada kami apa yang harus kami lakukan. Culik Dela. Culik dia. Jangan sampai surat wasiat itu akan datang ke rumah dia. Jadi kita harus kuasai rumahnya. Dan Pak Broto itu harus mati supaya nggak ada jejak lagi. Kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Dela, kok Dela mau kesini nggak bilang dulu sama Bude? Bude, Mbak Dina mana? Demi cinta ku pergi, tinggalkanmu, relakanmu. Suatu hari kau kan mengerti siapa yang paling mencintai.